Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan damai, wajah-wajah yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Coba lihat di samping kiri kanan kita dan colek katakan, kamu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Mungkin masalah kita banyak, tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa yang selalu menyertai kita sampai dengan hari ini, sehingga kita masih ada di sini dan masih bisa memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ajak kita semua, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Lukas pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang pertama, kita bergantian hingga ayat yang ke-6. Perikopnya beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini ada banyak kebenaran yang saya dan saudara harus belajar dari sini. Nasihat-nasihat yang ditulis di sini, khususnya di dalam pasal yang ke-17, ada begitu banyak. Tapi kita hanya berbicara soal 6 ayat saja di sini. Memang banyak nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita baca, ada nasihat tentang tuan dan hamba, ada juga soal 10 orang kusta dan juga soal kedatangan kerajaan Allah. Itu pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang disampaikan. Tapi hari ini saya tidak sampaikan semua itu. Kita hanya bahas beberapa hal yang berhubungan dengan apa yang telah kita baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nasihat-nasihat ini, yang pertama yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para rasul atau para murid, yaitu waspada terhadap penyesatan. Waspada terhadap penyesatan. Sebab di sini dikatakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Pasti akan ada penyesatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata penyesatan di sini itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata skandalon atau dari kata skandal. Mungkin kita pernah mendengar istilah skandal-skandal.
Kalau dalam bahasa Yunaninya dari kata skandalon. Kata penyesatan atau dari kata skandalon itu menunjukkan kepada sebuah pengertian bahwa penyesatan itu adalah orang-orang yang menyebabkan seseorang tersandung. Skandalon itu menunjukkan kepada batu sandungan yang menghalangi seseorang untuk mengenal kebenaran. Skandalon itu sebuah istilah untuk menyatakan bahwa ini merupakan sebuah tindakan yang menghalangi seseorang untuk mengenal kebenaran dengan baik. Skandalon itu adalah kata yang menunjukkan sebuah tindakan membelokkan kebenaran. Itu skandalon atau skandal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan waspada terhadap ini, terhadap penyesatan ini. Karena di akhir zaman ini banyak sekali terjadi penyesatan. Di dalam gereja sekalipun itu banyak penyesatan. Kalau Bapak Ibu ikuti media sosial perkembangan sekarang ini, maka begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari Alkitab. Pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran. Pengajaran-pengajaran yang membawa saya dan saudara jauh dari Tuhan. Jauh dari kebenaran. Sehingga kita tidak memahami, tidak mengenal dengan benar siapa Tuhan yang saya dan saudara percayai. Siapa Yesus yang kita percayai. Karena begitu banyaknya penyesatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus ingatkan, waspadalah terhadap penyesatan ini. Waspadalah terhadap skandal ini. Dan di dalam ayat ini dikatakan begini. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Istilah celaka di sini menunjukkan kepada sebuah kejahatan besar yang disebabkan oleh tindakan penyesatan itu. Dia akan mengalami penghukuman yang besar. Penghukuman yang besar. Bagi orang-orang yang melaksanakan atau melakukan penyesatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya kami para pendeta, para hamba Tuhan mengajarkan kebenaran itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu benar-benar harus mempelajarinya dengan baik. Menyampaikannya dengan baik, memahaminya dengan baik. Supaya jangan salah. Sebab kalau kami salah menyampaikannya, Bapak Ibu sesat. Bapak Ibu perhatikan ayat selanjutnya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah itu. Hukumannya besar. Waktu saya ke Israel tahun 2019, saya baru tahu batu kilangan tuh. Ternyata batu kilangan itu bukan hanya batu kecil begini, yang kita orang Sumba atau orang Sabu itu batu titi jagung. Kita sebut itu juga batu kilangan. Tapi bukan batu kecil begini. Batu kilangan itu batu besar begini Bapak Ibu sekalian. Dan di tengahnya lubang. Jadi batu kilangan itu dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk memeras untuk minyak zaitun. Jadi ada dua batu, satu batu dari bawah, satu batu dari atas, kemudian nanti diputar begini. Biji zaitunnya diperas di situ dan minyaknya mengalir kemudian ditadah dengan wadah yang lain. Berat sekali, besar. Saya hanya bayangkan kalau batu kilangan begitu diikat di leher kita yang suka menyesatkan orang misalnya, baru dibuang ke dermaga. Jangan berharap akan bisa keluar dari sana. Tidak akan bisa. Saya hanya bayangkan waktu saya pegang, Tuhan ini sudah batu kilangan kok.
Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya begini, bahwa hukuman terhadap penyesatan itu besar. Besar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus ingatkan bahwa waspada terhadap penyesatan ini. Karena di ayat yang berikutnya dikatakan, jagalah dirimu terhadap apa? Terhadap penyesatan ini. Supaya kita jangan mengalami hukuman yang berat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, istilah penyesatan ini menunjukkan kepada sebuah tindakan membelokkan kebenaran dari apa yang sebenarnya. Penyesatan juga praktisnya menunjukkan kepada sebuah tindakan kebenaran yang kita tahu tapi kita tidak melakukannya. Ini disebut skandal juga. Dan di sini Tuhan Yesus ingatkan, tidak mungkin tidak ada penyesatan, pasti ada. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Ini nasihat pertama bagi para rasul. Kemudian nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua dikatakan begini. Di dalam ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nasihat yang kedua adalah pengampunan yang harus dilakukan oleh para rasul, oleh para murid. Dua nasihat ini sangat penting. Yang pertama nasihat terhadap penyesatan, yang kedua nasihat terhadap aplikasi kehidupan yang paling tidak harus dimiliki oleh saya dan saudara, yaitu pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai pada nasihat yang kedua ini, mungkin ini kelihatan berat. Dikatakan jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan kalau ia menyesal, ampuni dia. Bahkan dikatakan 7 kali ia berbuat dosa kepadamu dalam sehari. Pernahkah seorang berbuat dosa kepada kita, berbuat salah kepada kita 7 kali dalam sehari? Jarang sih Bapak Ibu ya. Jarang. Tapi ini sebuah perbuatan yang maksimal. 7 kali. Dan dikatakan 7 kali ia datang minta maaf. 777. Memang dalam Alkitab angka 7 itu bicara soal angka kesempurnaan. Angka sempurna. Dan ini sebuah tingkat maksimal dari sebuah praktek pengampunan yang harus dikerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 kali ia bersalah dan 7 kali ia minta maaf, engkau harus mengampuni. Ini nasihat berat. Bicara soal praktik kehidupan yang ini berat. Untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya dan saudara itu berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun ini sangat penting sebagai tanda murid sejati dari Kristus, bahwa pengampunan itu harus ada dalam hidup saya dan saudara. 7 kali ia datang minta maaf, 7 kali engkau harus mengampuni. Dan dia menyesal, engkau harus mengampuninya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara hal ini, itu bicara soal pengampunan tanpa batas. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus pernah ditanya sama murid-murid, Guru, berapa kali kami harus mengampuni saudara kami? Tuhan Yesus bilang 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Itu kira-kira berapa kali?
400 lebih kali kau harus mengampuni. Mana orang buat salah terhadap kita sampai segitu banyak? Tapi ayat ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa pengampunan itu harus diberikan tanpa batas. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini nasihat penting. Dan di sini para murid sadar. Para rasul sadar. Makanya muncul ayat yang berikut. Apa kata ayat yang berikut? Sampai di sini Bapak Ibu, murid-murid bilang begini. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Mengenai penyesatan dan pengampunan, para murid meminta kepada Tuhan Yesus, tambahkan iman kami. Artinya apa? Sampai pada titik ini mereka tidak mampu. Sehingga mereka butuh iman untuk melaksanakan dua hal penting ini. Untuk terhindar dari penyesatan butuh iman. Amin. Untuk terhindar dari pengampunan itu, kesalahan besar itu, butuh iman untuk mampu mengampuni. Itu sebabnya murid-murid katakan, tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami. Sebab kalau dengan kekuatan kami tidak mampu. Tapi kalau ada iman di dalam hidup saya dan saudara, maka kita semua akan mampu mengampuni. Katakan amin. Makanya murid-murid meminta tambahkan iman kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini para murid merasa bahwa mereka tidak mampu. Mereka lemah dalam hal ini. Mereka tidak kuat dalam hal ini. Soal memberikan pengampunan bagi orang yang menyakiti saya dan saudara, yang merugikan kita, yang melawan kita, yang merendahkan kita, yang menghina kita, yang memperlakukan kita tidak adil, dan beri mereka pengampunan. Para murid bilang, tambahkan iman kami Tuhan. Kami butuh iman di sini. Kami butuh iman di sini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin banyak sekali di antara saya dan saudara yang punya pengalaman itu. Kita semua punya pengalaman itu. Disakiti, dirugikan, direndahkan, dihina, dilawan, dan lain sebagainya. Tapi adakah saya dan saudara mampu mengampuni? Apakah kita mampu mengampuni? Dengar Bapak Ibu, hanya orang-orang beriman yang bisa mampu mengampuninya. Bilang sama tetangga di sebelah kiri kanan, kau bisa mengampuni. Kau bisa mengampuni. Ada yang bisa, ada yang tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin semua di sini bisa, amin. Tepuk tangan dulu yang bisa. Mungkin itu sakit Bapak Ibu Saudara, sakit. Tapi hal ini sebuah pengajaran dasar dari kehidupan yang saya dan saudara harus miliki. Sebab kita ini hidup dalam situasi sosial yang luar biasa. Dalam sebuah hubungan sosial dengan orang lain. Dan kita bisa bersalah kepada orang lain. Orang lain bisa bersalah kepada kita. Tapi masalahnya sekarang pengampunan itu bisa ada atau tidak. Itu masalahnya. Kalau saya dan saudara orang percaya, orang yang menyatakan diri orang beriman. Dan kalau kita tidak mengampuni, di mana iman saya dan saudara? Para murid sadar hal ini. Sehingga mereka bilang, Tuhan tambahkan iman kami. Tambahkan Tuhan. Sebab kami tidak kuat dalam hal ini. Kami tidak kuat dalam hal ini. Sebab masalah hati ini orang tidak tahu. Betul tidak Bapak Ibu? Kita bisa senyum. Salam. Tapi dalam hati. Masalah hati kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Makanya ada yang bilang dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Ada yang batok-batok kering. Tapi jangan salah, Tuhan tahu hati kita, amin.
Tuhan tahu hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan itu harus, kata firman Tuhan. Pak Pendeta, susah saya Pak Pendeta, terlalu sakit saya. Terlalu sakit Pak Pendeta. Yang pertama saya sudah maafkan, yang kedua saya maafkan, tapi jangan yang ketiga. Itu prinsip dunia, jangan yang ketiga. Alkitab bilang lebih dari 7 ini. 7 batas maksud, 70 kali 7 lagi. Iya Pak Pendeta, memang saya sudah ampuni, saya sih tidak apa-apa. Hati sih tidak apa-apa, saya sih sudah mengampuni. Tapi minta maaf Pak Pendeta, kalau lihat dia muka datang gereja. Saya sih tidak apa-apa Pendeta, tapi kalau mau injak dia punya rumah, jangan. Saya sih tidak apa-apa, tapi kalau mau tegur dia, biar Pak Pendeta. Itu menutup. Dan kita butuh iman di sini, amin. Kita harus seperti para murid, tambahkan iman kami Tuhan. Supaya bisa. Adakah yang tidak pernah tersakiti di sini? Ada Pak? Yang tidak pernah tersakiti bisa lambaikan tangan? Yang hidupnya enjoy saja dan aman saja, tidak pernah tersakiti? Semua senyum-senyum. Berarti semua pernah merasakan kesalahan yang dibuat orang lain terhadap diri saya dan saudara. Tapi dengar, pengampunan itu harus sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan berapa kali? 7 kali. Iya, tapi kalau itu dia minta maaf Pak Pendeta. Kalau 7 kali dia minta maaf baru saya maafkan. Kalau tidak minta maaf, tetap maafkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kita belum sempat bertobat, belum pernah minta ampun sama Tuhan, tapi Tuhan sumati buat kita duluan. Artinya begini, Tuhan sudah sediakan pengampunan bagi saya dan saudara sebelum kita minta ampun. Jadi kalau kita tunggu orang minta ampun sama kita baru kita ampuni, tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Kita harus mengampuni orang sebelum mereka minta ampun atau minta maaf. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa jawab Tuhan Yesus ketika para murid meminta untuk menambahkan iman kepada mereka? Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban Tuhan Yesus ini sangat mencengangkan para murid. Ketika mereka meminta untuk tambahkan iman, Tuhan Yesus katakan, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ini, tercabutlah dan pindahlah ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat biji sesawi itu bukan kayak biji kedondong yang besar begini, bukan. Biji sesawi itu kecil saja. Kecil saja. Tapi kenapa Tuhan Yesus menggunakan analogi ini atau metafora ini untuk menggambarkan iman? Biji sesawi yang kecil itu, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi itu, apa maksudnya Bapak Ibu? Saya pelajari dan saya mendapatkan hikmat dari Tuhan di situ. Memang ukuran biji sesawi itu kecil, tapi di dalam biji sesawi itu ada kehidupan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi yang Tuhan minta dari saya dan saudara bukan soal besar kecilnya iman kita. Amin. Amin. Bukan soal besar kecilnya iman saya dan saudara, tetapi soal kepada siapa saya dan saudara menaruh iman itu. Karena kalau kita tahu kepada siapa kita menaruh iman itu, kita akan melihat sebuah kehidupan besar di dalam biji sesawi yang kecil itu. Makanya dia minta iman yang hidup dari kita semua. Iman yang hidup, bukan iman yang mati.
Makanya iman kita bukan diukur dengan biji yang besar atau buah yang besar, bukan. Biji sesawi yang kecil, tetapi di dalamnya ada kehidupan yang luar biasa. Makanya iman kita harus menjadi iman yang hidup, walaupun itu kelihatannya kecil. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Ini yang diharapkan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sebab kalau kita meletakkan iman kita kepada Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang besar itu, iman yang sebesar biji sesawi yang kecil itu akan menjadi iman yang memiliki dampak yang besar. Iman yang berdampak besar, iman yang berkuasa, iman yang menggerakkan, iman yang menghidupkan, iman yang membangun, iman yang membangkitkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban Tuhan Yesus bagi para murid agar mereka memahami kepada siapa mereka percaya. Kalau mereka percaya kepada Yesus yang hidup itu, maka saya percaya juga, kita semua percaya, kita akan diberi kemampuan untuk mengikuti nasihat Tuhan. Kita akan waspada dalam penyesatan. Kita tidak akan tersesat dengan dunia ini. Kita akan mampu mengampuni orang lain, mengaplikasikan kasih Kristus dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari. Kalau kita punya iman yang hidup. Masalahnya sekarang Bapak Ibu sekalian, iman kita kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Hidup ini hari, mati besok. Ya. Hidup lagi, mati lagi. Bahkan kadang-kadang mati terus. Tapi saya percaya di sini, yang hadir di sini, walaupun imannya, kelihatannya seperti biji sesawi, tapi ada kehidupan di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah iman yang luar biasa. Iman yang sanggup menghidupi kebenaran. Sebab dengan iman itu, saya dan saudara sanggup menghidupi kebenaran. Kalau kita sanggup menghidupi kebenaran, kita akan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Murid-murid Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan soal perkara besar kecilnya iman saya dan saudara. Tapi soal kepada siapa dan saya dan saudara percaya hari ini. Kalau kita percaya kepada Kristus yang hidup itu, maka masalah boleh datang dalam hidup kita. Persoalan boleh datang. Pergumulan boleh datang. Tapi iman kepada Tuhan itu tetap ada. Sampai selama-lamanya. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena penyesatan dunia. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena saya dan saudara disakiti. Iman kita kepada Tuhan tetap menjadi iman yang kuat dalam segala keadaan. Mungkin hari ini engkau putus asa dan berkata, Tuhan, sudah sekian lama saya berdoa, tapi jawaban itu belum terlihat. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetap hidupi iman itu. Karena jawaban dari Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mungkin hari ini belum terlihat, tapi teruslah berdoa. Karena iman yang hidup itu adalah iman yang terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, orang beriman. Ketika Tuhan berkata kepadanya, Abraham, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak laki-laki. Abraham percaya. Umurnya sudah mau 100 tahun. Sarah istrinya sudah 90 tahun. Tapi Abraham percaya kepada janji Tuhan. Walaupun sempat Sarah tertawa dan tidak percaya dengan janji Tuhan. Tapi iman Abraham berkata lain. Ia mempercayai janji Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Bapa orang beriman. Karena ia percaya walaupun dia belum melihat janji Tuhan itu. Makanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Saya dan saudara juga anak-anak Abraham dalam iman. Karena kita menghidupi iman Abraham. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang belum melihat namun tetap percaya. Belum melihat namun percaya. Keadaan tidak memungkinkan tapi tetap percaya. Abraham, dia bilang, aduh saya sudah tua ini, istri sudah tua. Bagaimana mungkin? Tapi Abraham percaya. Dengan janji Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Abraham percaya. Sesudah Ishak lahir. Sesudah Ishak lahir dan Tuhan minta untuk dipersembahkan, dia pun kasih. Karena Abraham percaya janji Tuhan. Kalaupun Ishak mati hari ini, Tuhan akan bangkitkan. Itu imannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya dan saudara menghidupi iman ini, maka kita akan mampu menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa kita bukan orang-orang yang super. Kita bukan orang-orang yang paling kuat, paling hebat. Para murid merasa mereka juga tidak kuat. Mereka juga tidak mampu. Makanya mereka minta Tuhan tambahkan iman kami. Hari ini Bapak Ibu sekalian, minta kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita, Tuhan tambahkan iman kami. Supaya kami mampu menghadapi dunia yang menyesatkan kami. Supaya kami mampu mengaplikasikan kasih Kristus dalam hidup kami. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu membuat kami tidak kuat. Tapi dengan iman kami percaya kami akan mampu melakukannya.